Bambang Wijoyanto ditangkap Barreskrim Mabes Polri pagi tadi. Ia ditangkap saat tengah mengantar anaknya ke sekolah. Bambang Wijoyanto, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, ditangkap Barreskrim Mabes Polri pagi tadi. Bambang ditangkap saat mengantar anaknya ke sekolah di kawasan Depok, Jawa Barat. Hingga saat ini, Bambang masih berada di Barreskrim Mabes Polri untuk dimintai keterangan terkait kasus pemberian keterangan palsu kasus pemilu kada di Kalimantan pada tahun 2010 lalu. Bambang merupakan Wakil Ketua KPK yang dinilai sangat vokal. Belum lama ini, pimpinan KPK menetapkan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka terkait kasus dugaan gratifikasi. Dan untuk mengetahui tanggapan dari pihak Bambang Wijoyanto terkait kasus penyuapan, kita terhubung via telepon dengan pengacaranya, yaitu Bapak Iskandar Sonhaji. Ya, selamat siang Pak Iskandar. Selamat siang. Ya Pak Iskandar, bagaimana respon dari pihak Anda terkait penangkapan yang dilakukan oleh Polri? Ya, kalau menurut pendapat saya, informasi yang saya terima pada waktu penangkapan itu, ya penyidik tidak menunjukkan surat perintah penangkapan. Jadi artinya ini tertangkap tangan itu, karena orang bisa menangkap orang tanpa surat itu kalau dilakukan terhadap tindak pidana yang sedang terjadi, maka dilakukan penangkapan tanpa adanya surat perintah penangkapan terlebih dahulu. Nah, pada waktu penangkapan, informasinya tanpa menunjukkan adanya surat perintah penangkapan. Artinya ini pelanggaran pasal 18 ayat 2 KUHP. Nah, kami akan melakukan keberatan dengan proses penangkapan yang melanggar KUHP ini. Apalagi saya tadi dapat info bahwa tindakan yang dituduhkan itu terjadi tahun 2010. Artinya kalau kejadiannya sudah lewat, seharusnya kan Pak Bambang ini kan pejabat negara, Wakil Ketua KPK. Kenapa tidak dilakukan pemanggilan terlebih dahulu? Kenapa dilakukan penangkapan? Seperti seolah-olah kejadiannya pada saat dilakukan penangkapan itu, padahal kan tidak. Nah, ini kalau menurut pendapat saya, ini tindakan ini semena-mena gitu loh. Ini pelanggaran KUHP kalau menurut saya. Itu. Jadi kan. Ya baik Pak Iskandar, lantas menurut pendapat Anda, apa ada kaitan antara penangkapan ini dengan kasus penetapan tersangka Komjen Budi Gunawan? Dapat diindikasi begitu, tapi kita akan tangani yang berkaitan dengan kasus ini aja. Apa kaitannya dengan surat yang dituduhkan itu terhadap kejadian tahun 2010? Walaupun tadi saya dengar dari statement dari Mabes Polri bahwa ini baru dilakukan, laporan baru diterima tanggal 15 Januari, tapi kejadiannya kan sudah 4 tahun yang lalu. Artinya Mabes Polri kan bisa memanggil. Kalau memanggil 3 kali tidak datang, nah itu baru dilakukan proses pemanggilan secara paksa. Tapi ini kan bukan pemanggilan secara paksa, ini penangkapan. Itu loh. Yang saya permasalahkan adalah kewenangan penangkapan ini. Kenapa dilakukan dengan cara melanggar undang-undang? Lalu langkah apa Pak yang akan dilakukan untuk membela Bambang Wijoyanto saat ini? Ya, upaya hukum yang akan kami lakukan yang sesuai yang ada di dalam KUHP, yaitu pra-peradilan. Itu. Kami akan segera melakukan upaya hukum untuk mempermasalahkan penangkapan yang tidak sesuai dengan pasal 18 itu. Baik. Itu upaya hukum. Baik, terima kasih Pak Iskandar Sonhaji. Dan demikian pemirsa, berikut tadi adalah telewicara dengan Bapak Iskandar Sonhaji, pengacara dari pihak Bambang Wijoyanto. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini kasus penangkapan Wakil Ketua KPK, sudah ada reporter Efri Purba di gedung KPK. Ya, Efri, bagaimana situasi terkini di KPK? Apakah sudah ada sejumlah langkah yang dilakukan terkait dugaan penangkapan Bambang Wijoyanto oleh pihak yang diduga Barreskrim Polri? Efri, silakan dengan laporan Anda.
Ya pemirsa, sekitar pukul setengah 10 pagi tadi, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Bambang Wijayanto ditangkap pihak Barreskrim Polri. Terkait penangkapan ini diduga karena kasus kesaksian palsu yang dulu pernah ditangani oleh Bambang ketika menjadi advokat di tahun 2010. Terkait hal ini, Bambang ditangkap usai mengantar anaknya di wilayah Cinere, Depok. Terkait hal ini, Deputi Pencegahan KPK Johan Budi juga mengkonfirmasi pihak KPK sendiri sedang menuju Barreskrim, terutama tim penyidik juga sedang menuju Barreskrim untuk melakukan konfirmasi dan juga meminta alasan yang jelas terkait dugaan penangkapan tersebut. Terkait kasus ini, Bambang memang dulu sekitar tahun 2010 pernah menjadi advokat dan menangani kasus pilkada di Mahkamah Konstitusi di tahun 2010. Diduga oleh pihak Barreskrim, Bambang menyuruh atau mengarahkan ke saksi di Mahkamah Konstitusi tersebut, salah satunya yaitu Ratna Mutiara untuk memberikan keterangan palsu terkait kemenangan Eko Sumarsono dan juga Sugiarto yang saat itu juga menjadi pemenang ataupun menjadi wali kota di Kota Waringin Barat tersebut. Ya, baik, terima kasih Evri. Demikian Evri Purba melaporkan langsung dari Gedung KPK Jakarta. Penangkapan Bambang Wijoyanto hanya berselang sepekan dari penetapan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai tersangka. Budi Gunawan menjadi tersangka terkait transaksi mencurigakan. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan calon Kapolri Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka 15 Januari 2015. Penetapan itu setelah KPK menyelidiki kasus rekening gendut yang diduga melibatkan banyak petinggi Polri. Kasus tersebut sempat terhenti dan kembali muncul saat Budi Gunawan dipilih Presiden sebagai calon Kapolri. Memutuskan bahwa perkara tersebut naik ke tahap penyidikan dengan menetapkan tersangka Komjen BG sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji. Pada saat tersangka menduduki jabatan sebagai Kepala Biro Pembinaan Karir Deputi Sumber Daya Manusia Mabes Polri periode 2003-2006. Penangkapan pimpinan KPK oleh polisi bukan yang pertama. Sebelumnya Ketua KPK Antasari Ashar ditangkap karena dituduh terlibat kasus pembunuhan. Upaya pemberantasan korupsi semakin mendapat tantangan. Tak hanya usulan pembubaran lembaga KPK, tapi sejumlah pimpinan KPK juga mulai disingkirkan. Tim Liputan MNC Media melaporkan. Curah hujan